Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin lalu berpikir, kalau tidak salah kepala polisi Peng bilang orang yang baru meninggal itu bernama Cherry, alamatnya di komplek kecil yang jaraknya kurang lebih 10 km dari sini. Tapi sekarang aku sudah tidak punya mobil, bagaimana caraku ke sana ya? Naik taksi kah? Namun tiba-tiba Silin kebingungan, ia kemudian menengok ke kanan dan ke kiri, ia berpikir, kok tiba-tiba gelap sekali? Jangan bilang selama ini para pencabut nyawa itu bekerja dalam lingkungan seperti ini, kasihan sekali. Silin kemudian mencoba melihat dengan menggunakan mata saktinya, dan ternyata mata sakti Silin berfungsi. Ia bergumam, ternyata bisa juga dipakai melihat kondisi sekitar. Silin kemudian melihat seseorang yang berjalan mendekat. Silin yang melihat itu, ia kemudian bersembunyi sambil berpikir, kalau dia sampai melihatku dengan dandanan seperti ini pasti bakal ketakutan, lebih baik aku bersembunyi dulu. Silin yang bersembunyi, ia tiba-tiba tenggelam di dinding, sedangkan Silin yang tidak tahu, ia panik dan terkejut, sampai membuat Silin terjatuh. Silin yang terduduk, ia berpikir, ternyata aku bisa menembus dinding, benar juga kulihat para pencabut nyawa itu juga selalu berkeliaran tanpa halangan nih. Lagi pula mata orang biasa tidak akan bisa melihatku. Kalau begitu, berarti aku juga bisa melayang dongi. Silin kemudian lalu melompat. Dan kaki Silin kemudian perlahan-lahan melayang. Silin kemudian melayang terbang. Silin yang bisa melayang, ia sangat senang dan bahagia. Silin yang terus terbang menuju tempat orang uang dia cari. Ia kemudian terkejut karena melihat sesuatu. Silin kemudian berhenti sambil bergumam, kayaknya di sini tempatnya, kalau terbang memang cepat. Silin kemudian turun di atap rumah. Ia kemudian lalu masuk ke dalam rumah dengan menembus dinding. Saat menembus dinding, Silin melihat Alice yang sedang bertugas. Sedangkan di Alice, ia sedang bertugas dan berkata, nama almarhumah Cherry, wanita, usia 55 tahun, waktu kematian diperkirakan sudah lewat 1 jam, apa kau mengenal keluarga atau saudaranya? Pria yang di samping Alice, ia dengan gugup menjawab, tidak, dia sudah menyewa kamar ini selama beberapa tahun, selama ini selalu sendiri, sepertinya wanita ini tidak punya pekerjaan, sering mengunci dirinya sendiri di dalam kamar ini dan melakukan ritual-ritual mistis. Kelihatan seperti orang aneh. Sering tidak bayar sewa pula, sekarang gara-gara dia mati di sini, semua tamuku yang lain pun jadi kaburi hais. Alice kemudian menyuruh anak buahnya, bawa saja mayatnya ke rumah berkabung dulu, sekalian coba cari informasi tentang saudara atau keluarganya. Anak buahnya mengiyakannya. Alice kemudian dibuat terkejut, karena ia melihat banyak sekali gotu di dinding dan ada kain merah dan paku. Alice kemudian melihat salah satu foto yang di dinding, ia berkata, bukankah ini pengusaha top Larry Ye? Kenapa seluruh dinding dipenuhi oleh foto-foto Tuan Larry Ye ya? Apa mungkin almarhumah dan Tuan Larry Ye ada dendam yang mendalam? Sedangkan Silin mulai turun dari atas. Silin yang sudah ada di samping Alice sambil menatap ke dinding, ia berpikir, Cherry ini sudah pasti wanita yang mengirim kutukan itu. Memangnya ada dendam kesumat apa di antara mereka? Sudah berumur begini masih terpikir untuk mati bersama dengan pasangan suami istri. Aku harus menemukan rohnya dulu baru bisa menanyakan alasannya. Namun tiba-tiba ada serangan dari belakang yang menuju ke Silin, namun Silin dapat menghindarinya dengan mudah. Silin kemudian melihat ke arah serangan itu, dan menatapnya dengan tajam, ia berkata, kalian para hantu ini suka sekali melakukan hal yang menjijikkan, jadi kau Cherry. Kri menjis B. Benar sekali, meskipun ragaku sekarang sudah hancur, tapi mantra kutukan ini masih berlaku. Hal ini justru membuatku jadi lebih kuat dibandingkan hantu lainnya. Mana mungkin pencabut nyawa kecil sepertimu bisa menjadi tandinganku? Silin tidak menghiraukan perkataan Cherry. Silin masih sambil menatap Cherry dengan tajam, ia berkata, kau jelek sekali. Cherry yang mendengar itu, ia sangat marah lalu berkata, beraninya kau bilang aku jelek? Matilah. Silin yang melihat ekspresi Cherry, ia masih sambil menatap Cherry, ia berkata, kau kan sudah mati,
kenapa masih harus peduli dengan apa kata orang? Cherry yang mendengar itu ia makin marah lalu menyerang Silin sambil berteriak. Jelas-jelas aku jauh lebih cantik daripada perempuan jalan itu, rasakan bara api kutukan satu nyawa ini. Maka jiwamu pun akan terikat dalam kegelapan ini. Namun serangan itu dapat dihindari dengan mudah oleh Silin, dengan cara melompat. Silin sambil mendarat ia berkata, jangan harap. Aku yang sekarang sangat lincah, mengalahkanmu tidak sulit, dan saat Silin melihat ke atas tiba-tiba banyak serangan ang sudah mengarah ke dirinya. Silin kemudian menghindari serangan itu satu demi satu, namun ada satu serangan yang tidak dapat dihindari oleh Silin, namun tiba-tiba perisai kalung pedang kenari tiba-tiba aktif kembali. Silin yang melihat itu ia kemudian mengingat saat Mark yang mendorongnya ia berpikir, lagi-lagi pedang kenari ini menolong. Apa mungkin karena percikan air kolam suci makannya jadi jernih kembali? Silin yang tidak mau kalah ia kemudian balik menyerang Cherry dengan rantainya, dan rantai itu langsung mengikat leher Cherry. Cherry yang sudah terikat lehernya ia berteriak sangat keras, sedangkan Silin sambil menahan rantai dan mengaktifkan mata saktinya ia berkata, lebih baik kau menyerah sekarang, reputasi baikku sekarang bergantung padamu. Silin kemudian memperkuat tarikannya sambil berteriak, rasakan kekuatan rantai penarik roh ini, kau tidak akan bisa lepas dari ikatannya, menyerahlah, sedangkan Cherry ia berteriak kesakitan. Silin kemudian menatap Cherry dengan tajam sambil menggeretakkan didinya ia lalu berkata, beritahu aku di mana media pengantar kutukan itu, tanamlah sedikit kebajikan agar kau bisa terlahir kembali di dunia yang lebih baik, jangan malah ikut membawa dua nyawa yang tidak berdosa. Cherry yang mendengar itu ia malah berteriak, tidak berdosa. Hahaha, Larry Ye dan perempuan jalan itu tidak senaif yang kau pikiri hahaha. Silin yang mendengar itu ia berpikir, tawa setan ini jelek sekali. Silin kemudian menginjak rantai yang ia pegang lalu mengambil HP-nya, sambil bergumam, aku coba minta sebotol air suci dari peri kolam suci lagi deh. Peri kolam suci kemudian muncul. Silin langsung berkata, peri, aku masih ingin meminta sedikit air kolam suci. Oh ya, bagaimana khasiat masker wajahnya? Peri kolam suci yang masih memakai masker ia menjawab, biasa saja, sama sekali tidak ada khasiat tuh. Silin yang mendengar dan melihat yang sedang dilakukan peri kolam suci ia menatap peri kolam suci dengan wajah anehnya ia berpikir tidak ada khasiat kenapa masih kau pakai. Peri kolam suci lalu menatap Silin sambil memakai masker ia berkata, tapi tidak kusangka setelah kuganti serumnya dengan air kolam suci, efeknya malah jadi sempurna. Kawan, mau bekerja sama denganku tidak? Kita produksi masker wajah yang sudah dimodifikasi dan jual di surga. Silin yang mendengar itu ia sangat senang lalu menjawab, tentu saja. Kebetulan aku juga lagi butuh uang. Peri kolam suci kemudian mengajak diskusikan dulu perincian kerjasamanya. Silin yang mendengar itu ia tersenyum dengan wajah anehnya ia lalu berkata, Peri, cari uang memang penting, tapi sekarang aku dalam situasi genting, perlu bantuan dari air kolam suci. Boleh. Peri kolam suci yang mendengar itu ia kemudian berkata, baiklah, kalau begitu aku tunggu kabar darimu, jangan biarkan aku menunggu, dan lalu mematikan teleponnya. Tak lama HP Silin berbunyi dan terlihat, peri kolam suci mengirimkan Anda sebotol air kolam suci. Silin kemudian mengambil botol itu. Silin sambil akan membuka botol itu ia kemudian melihat ke arah Cherry dan berkata, kali ini kau akan, namun perkataan Silin berhenti dan terkejut. Ia kemudian kembali berkata, bagaimana kau bisa lepas dari ikatan? Cherry menjawab, setan kecil yang menyebalkan ini jangan harap kau bisa menangkapku lagi. Aku tidak akan memberitahumu di mana media itu berada. Justru aku mau membiarkan Larry Ye dan istrinya mati bersamaku. Kau tidak akan sanggup menangkapku lagi. Hehehe. Sambil kabur, Silin yang melihat itu ia sangat terkejut sambil berpikir, aduh, baru mulai saja sudah apes. Dan di saat Cherry mau kabur pergi namun tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Ternyata ia menabrak petugas kematian. Cherry yang melihat itu ia sangat terkejut. Sedangkan petugas kematian ia berkata, akhirnya ketangkap juga setan yang kuati aku bakal dapat hadiah besar kali ini. Dan tampaknya selama hidup kau sudah banyak melakukan karma buruk. Kau harus menderita dulu di neraka tingkat 18. Cherry sambil ketakutan berkata, aku tidak mau masuk neraka tingkat 18, tidak mau.
Silin yang melihat mereka berdua lalu berkata, "Hei, kakak yang di sana, tunggu sebentar." Petugas akhirat yang mendengar itu ia kemudian melihat ke arah Silin sambil berkata, "Kamu siapa? Orang baru ya? Berani sekali merebut hasil kerja kerasku." Silin menjawab, "Bukan, hanya saja setan ini sangat penting bagiku, tolong berikan dia padaku, aku rela menukarnya dengan apapun." Petugas itu berkata lagi, "Kamu pikir kamu itu siapa? Mengira dirimu pantas bernegosiasi denganku?" Silin kemudian berkata, "Masalah ini sangat darurat, mohon kakak ini bisa membantu." Senakan petugas itu tidak mendengarkan perkataan Silin, ia kemudian berniat berjalan pergi dengan Cherry. Silin yang melihat itu ia sangat terkejut lalu berkata, "Setan sekuat ini susah dicari, imbalannya sangat besar, aku mau pulang kembali ke akhirat untuk mengambil hadiahku. Aku tidak punya waktu meladenimu." "Tunggu sebentar, aku kenal baik dengan Tuan Putri Lina, dialah yang menyuruhku mengurus masalah ini." Sedangkan Silin ia berpikir, "Aku tidak boleh membiarkan dia pergi, tapi aku juga tidak sanggup bertarung dengannya, entah cara ini bisa berhasil atau tidak ya." Petugas itu yang mendengar bahwa Silin kenal dengan Tuan Putri ia sangat terkejut, ia kemudian melihat ke arah Silin sambil berpikir, menurut gosip yang beredar Tuan Putri Lina katanya sedang dekat dengan seorang pemuda dari dunia manusia bahkan rela tinggal di dunia manusia demi pemuda itu. Jangan-jangan ini orangnya, kalau benar dia, bisa saja suatu hari dia akan menjadi atasanku. Lebih baik aku tidak menyinggungnya sekarang. Coba aku tanya saja, sambil terus menatap Silin. Petugas itu kemudian menanyakan bukti kepada Silin. Silin yang mendengar itu ia langsung menjawab, "Tentu saja, Tuan Putri Lina sekarang ada di rumahku. Kau bisa coba mendengar suaranya." Silin sambil menelpon Lina Chu. Lina Chu yang muncul ia langsung marah, karena telah mengganggunya main game. Silin yang mendengar itu ia balik marah sambil berkata, "Ngapain teriak-teriaki, sudah tidak ada perlu denganmu." Silin kemudian menunjukkan HP-nya ke arah petugas itu sambil berkata, "Apa kau percaya sekarang?" Petugas yang melihat itu ia terdiam sejenak, lalu ia berpikir, benar-benar Tuan Putri Lina bahkan sudah sampai tinggal di rumahnya diteriakin sama bocah ini juga tidak marah. Petugas itu kemudian mengubah sikapnya sambil tersenyum ia berkata, "Hahaha, ternyata kalau begitu, aku serahkan saja dia padamu." "Kamu ya? Tidak kusangka aku bisa bertemu langsung denganmu, kalau begitu aku serahkan sekarang saja dia padamu." Petugas itu kemudian memberikan hantu itu lalu ia akan pergi sambil berkata, "Namaku Sikian, lain kali kalau ada waktu aku akan mentraktirmu makan." "Hahaha, pamit dulu ya." Silin yang melihat itu ia berpikir, sepertinya membina relasi di akhirat penting juga ya. Tunggu dulu, siapa tadi namanya? Si Chuan. Silin melihat hantu itu dan sambil menuangkan air kolam suci sambil berkata, "Cherry, kau sedang kena kutukan, kalau sampai ditangkap lagi, pasti tidak akan lolos dari hukuman neraka tingkat 18. Biar aku bantu kamu lepas dari kutukan dulu." Silin kemudian memercikkan air kolam suci ke Cherry. Cherry yang sudah terkena percikan air kolam suci ia langsung berubah menjadi bentuk semula. Cherry kemudian mengucapkan terima kasih. Silin kemudian berkata, "Cherry, sadarlah, beritahu aku di mana kau menyimpan media pengantar mantra itu." Cherry menjawab, "Aku tidak tahu apa itu media mantra, sebab bukan aku yang mengirimkan kutukan itu. Aku hanya pion yang dimanfaatkan karena kebencianku. Tidak kusangka malah harus kubayar dengan nyawaku. Aku tidak pernah benar-benar mengharapkan agar Larry Ye menemaniku mati. Aku juga dibohong." Silin yang mendengar itu ia berpikir, kedengarannya dia masih punya perasaan terhadap Larry Ye, berarti aku masih punya kesempatan nih. Silin lalu berkata, "Tapi kau pasti tahu sedikit informasi, kan? Bagaimana kalian sampai bisa terkena kutukan?" Cherry menjawab, "Seorang pendeta yang sering aku temu. Hari itu dia tiba-tiba memberikan aku sesuatu." Cherry kemudian mengingat saat pendeta itu berkata, "Taruh barang ini masing-masing di kamarmu dan kamar Larry Ye, suatu hari nanti, dia pasti akan jatuh cinta kembali padamu." Dan aku sangat senang mendengar itu. Aku tidak pernah menyangka barang itu malah akan merenggut nyawa kami. Silin kemudian bertanya pendeta, "Apa yang dia berikan padamu?" Cherry menjawab, 2 pot bunga sakura, yang satu aku taruh di atas laci dekat tempat tidurku, yang satunya lagi aku minta tolong keponakanku, Celia,
memberikannya kepada Mark Ye agar dipajang di kamar Larry. Silin yang mendengar itu sedikit terdiam sebentar, sambil berpikir, namun Silin kemudian berkata, bunga sakura ini pastilah media mantra kutukan yang dimaksud. Kalau kedua pot bunga sakura ini dihancurkan maka kutukan ini pasti ikut sirna. Pasti begitu. Cherry sambil berlutut ia berkata, adik kecil bisakah kau mengabulkan satu permintaanku? Ia kemudian bersujud ke Silin lalu berkata, tolong selamatkan Larry, aku tidak pernah bermaksud mencelakai dia, ada orang yang ingin melukainya. Aku mohon tolonglah dia, sedangkan di sisi Silin yang melihat itu ia sangat terkejut. Cherry kemudian bercerita, dulunya aku dan Larry adalah teman dari masa kecil, sering main bersama lama-kelamaan tumbuh perasaan cinta di antara kami dan kami memutuskan menjalin cinta tanpa memberitahu orang tua kami. Sayangnya tidak lama kemudian orang tua kedua pihak keluarga entah kenapa malah berselisih, dan kami pun dipaksa untuk mengakhiri hubungan kami, tapi aku dan Larry tetap saja tidak bisa menahan diri dan melanjutkan hubungan kami secara diam-diam. Kala itu aku tidak sengaja hamil dan ketahuan orang tuaku, mereka memaksaku aborsi. Karena hal ini juga kedua keluarga jadi semakin ribut bahkan berkelahi. Sejak itulah Larry pun pergi meninggalkanku, menikahi wanita yang menjadi istrinya sekarang. Aku tidak bisa terima, jelas-jelas aku yang paling tersakiti, tapi kenapa semua orang malah bisa dengan tenangnya kembali ke kehidupan yang normal, meninggalkan aku seorang diri menderita. Cherry menceritakan itu sambil menangis dan menggeretakkan giginya. Cherry lalu teriak, selama 20 tahun ini, aku tidak pernah bisa mencintai orang lain lagi, depresi yang kuderita membuatku menopause lebih cepat, tidak bisa lagi memiliki bayi, aku benci semua orang, benci semuanya yang sudah menyakitiku, terutama Larry. Dia satu-satunya yang tidak seharusnya pergi meninggalkanku sendiri, selama ini aku tidak pernah berhenti mengutuknya, aku mengutuknya agar nasib buruk menimpanya. Dengan begitu wanita itu pasti meninggalkannya, dan dia pun akan kembali padaku, aku benar-benar tidak ingin dilupakan olehnya sedikitpun, sedangkan dia hidup berbahagia dengan wanita itu. Seharusnya akulah yang hidup berbahagia dengannya. Aku cemburu dan iri, tapi aku juga tidak pernah bermaksud ingin mencelakai dia. Aku hanya ingin kembali lagi dalam pelukannya, ingin agar dia jatuh hati padaku sekali lagi. Sedangkan Silin yang melihat Cherry dan mendengar ceritanya ia melihat Cherry sambil berpikir, takdir yang kejam, haish. Silin lalu berkata, aku percaya padamu Cherry, asalkan aku bisa menghancurkan objek media kutukan itu, mereka pasti akan selamat, tenang saja. Cherry yang mendengar itu ia kemudian memegang tangan Silin, sambil berkata, tunggu sebentari, hanya menghancurkan objek kutukan tidak cukup, kau juga harus menemukan biang di balik rencana jahat ini. Kalau tidak, nyawa Larry tetap akan terus dalam bahaya. Silin yang mendengar itu ia menjawab, baik. Bawa aku ke tempat pendeta itu, dia pasti punya petunjuki kau saja sudah mati, bisa-bisa nyawa pendeta itu pun sedang diincar, kita harus cepat. Silin kemudian mengajak Cherry pergi dengan cara terbang di perjalanan. Silin berkata, pendeta yang kau sebut itu tinggal di dalam bangunan depan sana, namun tiba-tiba dari salah satu jendela ada yang mengeluarkan asap seperti kebakaran. Silin yang melihat itu ia berteriak, gawat, kita terlambat. Silin kemudian mendekati tempat itu ia kemudian berkata ke Cherry, kau tunggu saja di sini, jangan kemana-mana. Cherry menjawab, oke demi Larry, aku tidak akan berkeliaran. Silin kemudian menjawab, oke aku akan segera kembali. Silin kemudian lalu menuju tempat itu yang banyak mengeluarkan asap. Sedangkan di sisi dalam gedung yang kebakaran, terlihat seseorang yang melemparkan korek api, dan terlihat seseorang yang menatap orang yang sedang kebakaran. Ternyata yang membakar tempat itu adalah orang yang memakai masker ini. Ia sambil memakai sarung tangan lalu berkata, kau sudah tidak berguna lagi sekarang, pendeta busuk, bos mengutusku untuk menghabisimu. Sedangkan orang yang sedang kebakar ia berteriak, tolong biarkan aku hidup, aku hanya penipu yang kalian bayar untuk memperdaya wanita itu, aku tidak akan membocorkan rahasia kalian. Orang yang memakai masker ia sambil memegang tali ia menjawab, sayang sekali, bos lebih suka cari aman, meskipun yang kau ketahui memang hanya sedikit, anggap saja kau sedang sial.
Orang yang sedang kebakar tadi yang mendengar itu ia semakin panik. Ia berkata, "Jangan. Jangan kemari. Aku mohon jangan bunuh aku." Sedangkan orang yang memakai masker ia tidak mendengar perkataan orang itu. Ia terus mendekat ke orang itu, sedangkan si Lin yang sudah sampai dan masuk melalui tembok. Si Lin yang melihat situasi yang sudah mendesak, si Lin kemudian langsung masuk ke dalam dan tidak sengaja menembus badan orang yang bermasker. Si Lin yang melihat kejadian tadi ia bergumam, "Hampir saja lupa aku yang begini tidak bisa." Si Lin yang sudah di dalam ia kemudian membuka baju petugas akhirat, namun baru atasnya saja, orang yang bermasker dan orang yang tadi kebakaran, mereka yang melihat si Lin yang kelihatan atasnya saja mereka berkata, "Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada manusia setengah badan sedang melayang?" Sedangkan orang yang memakai masker ia sangat terkejut dan mengira si Lin adalah hantu, sedangkan si Lin ia menatap orang yang memakai masker sambil tersenyum. Ia berkata, "Bukan aku kesini hanya untuk menghangatkanmu." Orang yang bermasker itu kemudian menyerang si Lin namun si Lin dapat menghindarinya dengan mudah. Si Lin lalu membalas dengan memukul perut orang yang memakai masker itu. Orang yang memakai masker yang menerima serangan si Lin ia sampai terlempar sangat jauh, dan banyak mengeluarkan cairan merah. Si Lin kemudian mendekati orang itu sambil mengepalkan tangannya lalu berkata, "Kau tidak bisa lari, beritahu aku siapa dalang di balik semua ini." Sedangkan di sisi orang yang memakai masker ia kemudian melepas kacamatannya, sambil terbatuk-batuk ia berkata, "Hehe, aku ini pembunuh bayaran, mana mungkin aku mengkhianati bosku sendiri, bodoh." Orang itu kemudian menelan sesuatu lalu berkata, "Hahaha, jangan harap kau bisa menemukan jawabannya sampai kapanpun, hahaha." Si Lin yang melihat itu ia berpikir, sepertinya dia menelan racun. Ya, benar saja tak lama orang itu langsung mati di tempat. Si Lin yang melihat orang itu yang mau bunuh diri, si Lin kemudian mengeluarkan jarum emas pengembali roh. Si Lin langsung menancapkan jarum emasnya ke orang yang tadi memakai masker. Sedangkan si Lin yang melakukan itu ia memasang wajah anehnya ia berkata, "Hidup kembali." Orang itu yang sudah hidup kembali ia sangat terkejut karena melihat si Lin, lalu berkata, "Kok aku belum mati?" Si Lin jawab, "Selama ada aku di sini, kau tidak akan bisa mati. Lebih baik katakan saja sejujurnya." Sedangkan orang yang satunya yang melihat kejadian itu ia sangat terkejut. Orang itu kemudian mengambil pistol dan mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Orang itu kemudian menarik pelatuknya dan membuatnya mati. Namun tiba-tiba dari badan orang itu keluar asap. Ternyata asap itu adalah roh orang itu. Roh itu sambil terbang ia berkata, "Haha, sekarang aku sudah jadi arwah. Coba saja kejar aku." Dan di saat orang itu mau kabur, namun tiba-tiba ada sebuah rantai yang menuduh ke arahnya. Rantai itu kemudian berhasil menangkap roh itu. Si Lin yang berhasil menangkap orang itu ia tersenyum lalu berkata, "Sudah kubilang kau tidak akan bisa lari." Hantu itu kemudian melihat ke arah rantai itu. Dia yang melihat arah rantai itu ia dibuat terkejut. Darena yang menangkapnya adalah manusia, sedangkan si Lin ia mengeluarkan wajah anehnya sambil tersenyum. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.